di Dadang Suradang pernah diceritakan kepada saya bahwa di tanah Jawa itu kepemimpinan berdasarkan ramalan-ramalan Jongko Joyoboyo. Jongko Joyoboyo meramalkan pada pemimpin yang terakhir adalah Satrio Piningit. Tapi direhab oleh Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo membuat carangan cerita wayang sampai akhir Baratayuda. Sehingga sebelum Baratayuda diupayakan perubahan negeri Amarta itu sedemikian rupa karena prihatinnya salah satu kakaknya Mahadewa. Bathara Wisnu punya kakak dua, yang satu Togok, yang satu Semar. Semar dinisbatkan sebagai Simarudunnya, orang yang ngelenggono, orang yang memiliki sifat kepemimpinan asketik. Kalau asketik itu ben kamu rodok paham, pernah di Indonesia ada seorang pemimpin yang asketik. Istilah apa itu asketik? Ngaji nih Pak Marianto ora mudeng bahasa Inggris sih. Apalane guyonan ya. Di ngrokeng pengajian malah guyoni wae ndak masuk materi ini. Katam kitab 5 ditakoki sak lembar ora apal kabeh. Ngelotok saking ngelotok do jatuh satu-satu jadi enggak ada yang apal. Asketik itu pernah dipraktekkan oleh pemimpin nasional kita namanya Bung Hatta. Bung Hatta kalau yang sampean kenal adalah Gus Dur. Demikian dekat dengan kekuasaan, bahkan berkuasa. Seorang wakil presiden Bung Hatta itu yang mengonsep pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Penjelasannya baca buku sendiri. Yang sekarang sudah nggak ada karena Indonesia sudah menjadi negara kapitalis. Ngakunya aja masih negara Pancasila, tapi sebenarnya demokrasinya ikut Amerika. Padahal demokrasi liberal sama sekali tidak sama dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila tidak mengenal asu gede menang gerai. Jadi tetap berdasarkan musyawarah. Kalau Asmuni bilang orang Ndiwa, temannya Pak Wahid itu, Ndiwa itu daerah Jombang. Ndiwa Asmuni dulu musyawarah gitu. Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila senantiasa mengajarkan tentang musyawarah, bukan one man one vote, bukan pemilihan suara. Maka demokrasi yang sekarang terjadi, pemilihan suara, pemilihan presiden, pemilihan umum ini sebenarnya bukan demokrasi Pancasila, tapi demokrasi liberal. Kemenangan ditentukan oleh suara, bukan oleh karena pintarnya. Jadi kalau Anda sekalian yang mewakili orang baik tapi miskin, kemudian ada satu orangnya jahat atau perilakunya macam-macam, jelek, koruptor dan sebagainya, kontestasi pemimpin yang menang bukan orang baik tapi miskin, tetapi orang jahat yang banyak duit. Apalagi sekarang ini. Oke, supaya tidak membias. Asketik adalah demikian hebatnya Gus Dur sama dengan Sayyidina Umar atau Rasulullah.
memiliki kekayaan 2/3 dunia, tetapi tidak punya apa-apa. Demikian Gus Dur, presiden termiskin di dunia. Gus Dur sampai sekarang tidak ada tinggalan kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh Gus Dur. Hal-hal yang terjadi selama ini memberkati Gus Dur itu hasil karya dari Pak Ajun. Tepuk tangan untuk Pak Ajun. Orang yang demikian loyal, tidak dipandang mata, tetapi bisa menyelenggarakan hati nurani keprihatinan Gus Dur kepada rakyat, sehingga sampai cari duit ke sana ke sini, nendang sana sini untuk sekedar mengadakan kongko bareng Gus Dur. Yang nyanyi sewanya studio itu Pak Ajun. Makanya sampai sekarang masih hidup aja karena dosanya kalah dengan amalnya. Nah, asketik itu seperti Pak Bung Hatta. Bung Hatta memimpin negeri ini sebagai orang kedua. Tentu hartanya banyak. Mas Prabowo aja sekian triliun, ya kan? Raka Bumi sekian miliar punya duit. Ini Bung Hatta untuk beli sepatu Beli harus nabung sekian tahun hingga jadi wakil presidennya selesai tidak mampu beli. Padahal dia tinggal, kalau sekarang pemimpin kan banyak memiliki peternakan Cina, tinggal ngomong kepada temennya ya, Aseng, Ahok, apa, siapa gitu, udah beres. Tapi Bung Hatta mendahulukan kepentingan rakyat, kepentingan dirinya, kepentingan pribadinya di nomor sekian kan. Nah, kemungkinan asketik inilah kemudian menjadi teladan, contoh. Karena orang Indonesia tidak mampu melakukan, maka dipaksa oleh Allah, dipaksa oleh keadaan, akhirnya kayak begini. Sama dengan kisah pewayangan Baratayuda, pertempuran antara Astina, di Astina itu antara Pandawa dan Kurawa, sampai habis semua. Tapi terakhir yang jadi pemenangnya dan rajanya adalah keturunan Astina dan keturunan Pandawa, namanya Parikesit. Sama dengan khalifah yang pernah ada setelah Rasulullah, zaman Khalifah Umayyah, itu ada khalifah yang adil banget. Kepemimpinannya hanya 2,5 tahun. Jadi mirip Gus Dur. Kalau Gus Dur 1,9 tahun, ini Umar bin Abdul Aziz itu hanya 2,5 tahun atau 2 tahun. Tapi kepemimpinannya sangat asketik dan adil sekali. Sehingga ketika di kantor sudah selesai jam kerja, dia tidak berani pakai listrik, tidak kayak saat ini Sako Tunggal. Jadi masjid nyala semua, tinggal ngorok semua. Yang bayar listrik gua tuh, urunan aja nggak pernah gimana. Abah sudah stroke gini, saya lihat bangun, ya Allah, saya stroke aja masih bangun malam. Anak-anak tidur semua, ngorok semua, lampu masjid nyala semua, cing diterangi, apa tuh dul. Kalau Umar bin Abdul Aziz nyalain lampu
Kalau puasa tidurnya ibadah, tapi kalau nggak puasa listrik nggak dimatiin, nyusahin kiainya, nanti bayar listrik sampai habis 2,5 juta, 3 juta. Kan berat itu. Kalau nggak stroke apa masih kuat. Kalau stroke begini 4,5 bulan nggak nerima amplop pengajian bagaimana? Saya kan sudah jadi jarang juga ngamplop Pak Wahid, karena nggak dapat amplop saya. Beli madu aja kalau nggak dibeliin sama Mbak Yara ini nggak. Nah, kepemimpinan yang asketik ditampilkan juga oleh Umar bin Abdul Aziz. Di Indonesia ada tokoh namanya Bung Hatta dan Gus Dur, asket. Tapi masih saja melahirkan kepincangan-kepincangan. Kemudian Allah barangkali Allah. Kak saya memilih yang Allah adil aja lah. Bahwa memenangkan Prabowo siapa? Prabowo dulu lawannya Jokowi kan. Bahwa sekarang jadi teman biasa. Saya hanya ingat saja berdasarkan Upanishad mendengarkan dawuh guru, duduk di kaki, kemudian mendebarkan dawuh guru, itu namanya Upanishad. Nah, saya sendiri waktu kongko bareng Gus Dur bersama Mas Wahid Marianto dan saya bertiga, bertahun-tahun bertiga. Gus Dur pernah ngomong ke saya bahwa Prabowo itu akan jadi presiden setelah tua. Saya tidak mengatakan Prabowo paling ikhlas loh. Prabowo jadi presiden setelah usia tua, bukan Prabowo orang paling ikhlas. Ikhlas bagaimana? Ikhlas itu yang ngerti Allah. Manusia tidak bisa menjas manusia ikhlas. Ikhlas itu ngerti nggak? Ikhlas itu kalau kalian sakit perut, terus ngising, jrot gitu keluar, lego perutnya, nah itu baru ikhlas. Jadi artinya manusia ikhlas itu susah. Makanya Mbak Yeni ngomong bahwa nggak ada saksinya. Gus Dur bilang manusia paling ikhlas. Tapi jadi presiden setelah tua. Kebetulan saja ramalan Jongko Joyoboyo bahwa kepemimpinan nasional setelah Satrio Piningit yang itu adalah SBY selesai, ramalan itu habis. Tapi Sunan Kalijogo tahun 1400 meramalkan, membikin carangan namanya Semar Bangun Kayangan. Kemudian pada waktu itu Semar sebagai kakak yang paling hebat dari para dewa, kemudian menghijau pantas jadi manusia biasa, pamomong, tukang ngemong, meminjam jamu Kalimosodo. Tetapi ternyata kedahuluan oleh Mustokoweni. Mustokoweni itu menyaru sebagai Gatot Kaca, kemudian mengambil jamu Kalimosodo. Nah, semua kesatria tidak ada yang bisa mengalahkan Mustokoweni. Yang bisa adalah Petro. Kantong bolong bergelar wel, tong sot wel kedual bleh, Petro kantong bolong. Bahasa Arabnya itu fatrub kamasya Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Makanya kantong bolong. Jadi tidak korupsi. Nah, Petro itu adalah Jokowi. Potongannya kayak dakul dawet gitu. Itu. Tapi nggak ada jenderal sekalipun ngalahkan Jokowi. Ya karena ini ramalan Sunan Kalijogo. Kesatria mana? Kolonel mana? Jenderal mana? Nggak ada, semua takluk. Nggak ada ceritanya pemimpin yang memiliki stabilitas 80% atau 60%. Nggak ada. Kecuali Jokowi.
Potongannya kok launya bakul dapat gitu. Kecilannya juga manggon di pinggir kali. Barangkali kalau juga di helikopter itu biasanya. Pilbuk gitu. Tetapi Allah kepengen menunjukkan inilah aku ada. Maka lahirlah pemimpin yang bukan dari kalangan elit atas, kaya, punya duit, punya kekuasaan, punya ini enggak. Lahir dari pinggir kali. Kemudian Petro setelah menyelamatkan Jamus Kalimosodo dari Mustokoweni, Petro jadi ratu. Tetapi Petro masih terbawa oleh emosi dan sifat ingin berkuasa, maka berupaya dengan gaya halus, terus terang atau tidak, ingin berkuasa 3 kali. Nah, saat itulah muncul pembenaran atau kebenaran ramalan Sunan Kalijogo. Karena yang bisa mengalahkan Petro adalah Bagong. Bagong itu bahasa Arabnya bakok, bukan bago ya. Bakok. Jadi artinya orang yang mencapai tataran tasawuf tinggi sehingga menemukan kebakaan Allah. Itu gabungan sifat yang besar keseluruhan dari Semar, Simarudunya, kemudian Petro namanya Fadrub Kamasi Wallah, dan kemudian adiknya namanya Nologeru atau Nologareng. Yang ketiga Bakok. Bagong ini saya katakan yang paling berhak menjadi menjadi penggantinya Petro. Bukan pemimpin yang asli. Dia hanya menyelamatkan Jamus Kalimosodo, menyelamatkan agama di Indonesia, menyelamatkan pemerintahan di Indonesia, menyelamatkan bangsa Indonesia. Bagong tidak ngerti agama, benar. Makanya wajahnya kan kayak Prabowo, gemoy. Makanya saya katakan begitu coblosan, saya langsung di depan Indra, Kiai Indra mana Kiai Indra? Gus Indra itu langsung saya suruh teman-teman untuk nyoteng apa. Baru coblos, saya katakan, saya mengucapkan selamat kepada pemimpin besar namanya Prabowo PGN, Prabowo Gibran Nusantara. Wah, langsung tak kirim ke Jenderal Bibit Waluyo, Jenderal Putranto, Jenderal Widodo, kemudian Jenderal Komjen Condro Kirono. Wah, terima kasih Pak Kiai. Kan belum selesai. Iya, sudah, saya yakin ini Prabowo menang. Dalam pikiran saya, yang saya lihat Prabowo 49%. Ternyata angka itu kelewatkan. Sekarang sudah di atas 50%. Saya katakan 49% saja sudah sekali putaran. Kenapa? Karena calonnya 3. Kalau Mas Prabowo 49%, duanya paling-paling 25 dan 26 paling-paling. Jadi sekali putaran. Ternyata lebih. Lah, pemimpin yang asli enggak pasti Prabowo, karena di Indonesia itu menisbatkan wayang. Yang nama Soekarno itu dari kata Sukarno, telinga yang baik. Telinga. Soekarno itu telinga karena dia kebetulan dilahirkan oleh ibunya lewat telinga. Pemimpin yang baik. Kemudian Pak Harto itu kayak Bolordewo. Dia smiling to kill.
Jadi bunuh kamu gitu sambil senyum. Iya, begitu ngomong kenceng-kenceng besok hilang gitu aja udah. Oh, kalau nggak hilang ya nasibnya masih selamat ya kayak Pak Mahid ditangkap Koramil paling-paling gitu. Pemimpin yang kedua namanya Soeharto. Pemimpin yang ketiga menisbatkan Habibie. Habibie itu kayak adiknya Bilung, adiknya Togok namanya Bilung. Nah, kalau ngomong lebih otaknya lebih cepat daripada omongannya. Kayak Bilung, makanya nonton wayang supaya ngerti. Presiden selanjutnya adalah Gus Dur, Semar. Coba kamu potret Gus Dur dari sisi samping, sisi depan, sisi manapun, potongannya kayak Semar. Makanya perjalanan lakunya itu Semarudunnya, Semar nyepi ing kedonyan. Apa ada presiden besok lebaran beli ayam aja nggak bisa, kecuali Gus Dur. Penggantinya Gus Dur adalah Limbo. Coba kamu nonton wayang deh, potongannya Limbo kan kayak Megawati begitu. Nah, oh, jangan Mak Lampir lah, kalau Mak Lampir kan ketoprak itu beda. Bibirnya jeblek. Pewayangannya itu Limbo gitu loh. Presiden selanjutnya namanya Dursosono atau Kurupati. Jadi nggak jelas kok gede kayak Markudoro tapi Duryodono, makanya namanya Kurupati, nama aslinya Duryodono. Ya gitu nggak jelas. Sampai gambarnya tempelkan sulit kebu segala gitu. Senengannya wadulan aja. Ngumpul ke tokoh-tokoh pewayangan Prabu Salya sampai kaman-kaman Baladewa sampai Krisna sampai ini kumpulin semua. Diwaduli. Orang lain dibikin pusing semua. Itu SB. Kemudian pemimpin selanjutnya setelah Jokowi ya? Jokowi. Ya Petro itu. Petro kantong bolong wel geduel bleh. Karena kantongnya bolong nggak korupsi. Neng anaknya mbuh. Nggak ngerti. Anaknya kan bukan Jokowi ya kan. Jokowi baik. Siapa yang berani melawan Jokowi? Hilang semua, kalah semua. Gatot itu loh, Panglima TNI yang medeni bocah itu. Nggak perkutik sama Jokowi. Lah Gus Dur itu ngangkat Kapolri aja nggak dihormati. Oh, Petro orang yang tinggalnya di pinggir kali bisa ngangkat, bisa ganti Panglima dengan enteng saja. Ya kan? Maka setelah berkali-kali menang sebenarnya ikhlas, tetapi dorongan kanan kiri sebagai pemimpin rezim, anggota rezim yang lain supaya menikmati rente ekonomi, ngojok-ngojok Jokowi supaya memimpin 3 kali. Muncul Bagong gitu loh. Akhirnya Petro dikalahkan sama Bagong. Lah sekarang ini Bagong, tapi bukan pemimpin Indonesia karena Bagong itu hanya mengantarkan pemimpin sejatinya nanti. Akan lahir, kalau sekarang terlihat adalah Yeni, Puan Maharani, dan Gibran. Ini yang akan memimpin bangsa Indonesia. Israsimul aku barangkali sudah mati ya, sudah tua gitu. Ini yang Sekuni mana nih, Pak? Sekuni ini sekarang sudah ada di sini. Nanti akan muncul pemimpin yang sebenarnya dan itu Indonesia akan menjadi negara besar. Karena perhitungannya punya sumber SDM yang luar biasa, terbanyak, terbesar,
tertinggi di dunia. Anak mudanya demikian banyak dan hebat. Mau kelas Mas Gibran aja dengan entengnya dalam debat ngalahin sahabatnya Pak Ajun. Namanya Mahmud Madura. Itu namanya Mahfud Madura. Maka disingkat Mahfud MD. Nah, gitu loh. Gibran itu saya pikir tidak bisa apa-apa. Ternyata demikian hebat. Itulah calon pemimpin besar yang tidak hanya pintar ngomong, tetapi dia bisa memimpin daerahnya dengan baik dan mantap. Apa ada, dia kurang satu lagi. Jadi nanti kalau dia jadi Wapres kemudian membangun satu masjid, maka dia sudah seperti jejaknya, mengikuti jejaknya Rasulullah. Karena Rasulullah membuat dua masjid, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Sekarang dia bikin masjid di Solo, nggak tahu Bapak itu dapat sumbangan atau tidak, tapi atas rekayasanya melahirkan masjid yang indah menjadi objek wisata di Solo. Tinggal satu masjid lagi dia bikin yang gede, maka dia layak jadi pemimpin nasional. Tapi saya doakan Mas Prabowo bisa melaksanakan kepemimpinan ini sampai paripurna selesai. Jadi tidak ada lagi kata-kata impeachment, kemudian tidak adil, tidak ini, udahlah. Makelar-makelar politik itu selesai sudah. Makelar-makelar demo itu selesai sudah. Beri kesempatan memimpin negeri ini. Karena Bung Karno tidak bisa memimpin negara dengan kemajuan ekonomi yang baik pada waktu itu sampai terjadi inflasi 300% karena diganggu terus oleh pemberontakan. Mulai MMC, APRA, Andi Aziz, Kahar Muzakar, kemudian PKI dan yang lain. Sudahlah, sekarang sudahi saja. Pengalaman pemberontakan itu melahirkan disintegrasi yang hampir saja terjadi kemarin pada saat pemilihan presiden zaman Jokowi. Muncullah istilah kampret, istilah kodok, kecebong. Sudahlah, kita ini Indonesia, dasarnya persatuan Indonesia. Tidak ada perkodokan Indonesia atau perkampretan Indonesia, tidak ada. Kalau kepengen keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercapai, maka prasyaratnya harus melaksanakan sila ketiga, persatuan Indonesia. Kalau persatuan Indonesia akan tercapai kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu dijalankan. Kalau itu bisa tercapai, kalau ketuhanan yang Maha Esa dilaksanakan dengan baik, artinya adalah kita boleh berdemokrasi, kita boleh berpersatuan Indonesia, kita boleh berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, kita boleh berkeadilan sosial tercapai, tetapi cara beragamanya harus mengikuti sila di bawahnya. Jangan bikin beragama menggunakan asu gede menang kerai. Itu Machiavelli. Artinya adalah kalau kita bertuhan, kita harus menyayangi dan mengerti agama yang lain, suku bangsa yang lain, bahasa yang lain. Tunjukkan kalau engkau ini Islam, maka tunjukkan bahwa Rasulullah diberi penugasan wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jangan kemudian karena gede menang terus. Islam ini belum mencapai apa-apanya. Islam pada abad ke-8 sebagai pelopor pengetahuan dunia. Orang-orang Islam
menelurkan ilmu pengetahuan mulai dari ilmu kimia, ilmu Ronsen, Al-Haytham, ilmu kesehatan, ilmu aljabar, matematika, ilmu ekonomi. Sekarang orang Islam keleleran, kere semua. Pinternya nggak proposal tak. Sampai kemarin tahun 2019 ada orang Palestina datang ke sini, ditebak oleh Pak Bahen. Kenapa? Namanya Maria. Kenapa? Mereka ke sini karena dodolan penderitaan rakyat. Orang-orang Palestina itu pemimpinnya sugih-sugih tidak manggoning Palestina. Dia ngeruk keuangan dunia untuk seneng-seneng. Nanti kalau duitnya kalong sedikit, bikin demo lagi, disebarkan di media, pendoliman ini, perang ini. Jadi dia jual nyawanya rakyatnya sendiri, dia jual penderitaannya rakyat sendiri. Maka kalian goblok sekali kalau kemudian bela Palestina. Palestina gang biro. Ngerti Palestina aja enggak. Pojok aja enggak. Terus perang-perangan kayak Aksa Daud, menteri olahraga, latihan perang-perangan sembunyi di balik batu, mau ke Palestina. Saya telepon, Mas Aksa Daud, sampai mau ke Palestina itu Palestina gang biro, kok latihan perangan di hutan. Palestina nggak ada hutan, semuanya terbuka, perang kota, bukan umpet-umpetan gitu, nggak. Lagian bukan pakai senjata misil yang sederhana, lewatnya senjata kimia selesai itu. Mereka orang Israel tidur aja di hadapan TV gitu pakai drone, sikat sampean, pakai drone aja nggak perlu datang. Lah kok orang Indonesia nari uang rakyat Indonesia kemudian latihan perang-perangan di hutan-hutan, gobloknya itu. Lagian ngajinya di mana? Palestina itu jaraknya 17.000 km. Kewajiban jihad membela itu jarak 80 sampai 300 km. Oleh sebab itu ketika perang resolusi jihad Syekh Hasyim Asy'ari yang menjadi panglima dalam bahasa saya, Mbak Abbas Buntet, jarak Cirebon Surabaya itu 300 kilo. Lah kalau Palestina sudah nyebrang laut, jaraknya itu 17 kilo. Jihad lagi, jihad dah sopo iki. Sing ngajari ngaji di mana ini? Syariat yang kocar-kacir namanya. Makanya meskipun dia ngomong didatangkan 1.000.000 atau 100.000 malaikat, ya kalah dah malaikat KW yo. Lalu saking jengkelnya berdoa mau nuduh Gusti Allah tidak adil. Kalau Prabowo tidak dimenangkan, saya khawatir tidak ada yang menjawab Allah pada waktu itu. Karena apa? Prabowo orang yang tulus, cuman di bidang politik lugu, makanya bisa dikuplui oleh orang-orang PKI Arab, namanya PKS. Saya katakan PKI Arab betul, karena semua negara di Arab Saudi, negara Arab, mau Saudi, 23 negara itu semua berpaham komunis. Termasuk Yaman itu komunis. Bahkan Yasir Arafat itu komunis. Jamal Abdul Nasser komunis. Saddam Hussein yang bringose 2 kilo itu komunis. Kalian aja yang dolane kurang adoh, kopinya kurang kental. Dikira kalau orang Arab beragama Islam tidak komunis. Komunis. Yang tidak komunis itu Indonesia. Jangan disamaratakan komunis dengan ateis.
Kalau ateis di Indonesia itu yang kelihatan nyata hanya satu, namanya Rocky Gerung. Kalau komunis nggak tahu, karena komunis itu banyak. Dan komunis di Indonesia itu lahir dari perut dan rahim Serikat Islam. Bentukan dari AOS, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Di rumahnya Cokro Aminoto itulah Bung Karno ngekos di situ, lalu membuat PNI. Amir Salihuddin ngekos di situ, lalu membuat PKI. Ahmad Dahlan ngekos di situ, lalu membuat Muhammadiyah. Hadarul Hasyim Asy'ari di situ, lalu membuat NU. Haji Abdullah ngekos di situ, lalu membuat Ahmadiyah. Jadi semua kekisruan di Indonesia itu lahir di Solo. Maka kalau Jokowi ngoreti piring, nyuci piring, wajar. Dan lahir kepemimpinan pendatang mudah-mudahan dari Solo. Soalnya kalau kepemimpinan datang misalnya jadi pemimpin Madura gitu. Madura itu disuruh bersatu dengan Surabaya ya susah. Dia menolak, mengaku warga Jawa Timur menolak Madura. Makanya sekarang sedang berjuang untuk membuat provinsi sendiri Madura. Jadi sekarang tolong sampean tangannya yang sehat setiap hari membaca Android, menulis WA, tolong sekali saja ini sudahilah. Jangan berdebat soal presiden tidak adil, ini curang, ini udahlah. Begitu saya ngomong udah selesai ini. Bahkan Indra itu lebih dukun daripada dukun. 2 bulan yang lalu Indra ngomong, sudah pemilu sudah selesai. Siapa Indra? Karena ini Gibran dan Prabowo, maka sudah dia pemenangnya. Betul. Maka begitu coblosan saya ngomong, selamat. Sudah terpilih pemimpin yang baik. Wah itu kan baru kwikon, cangkeme itu loh. Baru kwikon kalau jagonya kalah. Kemarin ketika jagonya Jokowi menang, kwikon ngakoni, karena nggak ngakoni gimana? Terbiasa nggak legowo gitu, mbok legowo. Sudah kalah ya kalah aja sudah. Jangan yang ikut Amin ya sudahlah, terima aja, amplopnya kan gede-gede. Saya malah ngelangan duit, minggu depan malah saya beli kambing 5. Ayo persoalan kambingnya itu cempe atau gimana nggak masalah, pokoknya yang penting kan 5. Atau beli kambingnya 1, ekornya 5 gitu loh. Nggak apa-apa, bergantung, saya setruk kok, jadi nggak perlu banyak duit. Kalau kalian wah beli nggak ngeluarin duit, mana Rizki aja yang paling rajin bersihin setelah ada gawe. Yang lain habis nyate kemelekaran tidur ngorok. Gimana? Ya, jadi mudah-mudahan saya beristihad malam Jumat depan, insya Allah meyakini bahwa Prabowo yang menang. Dan saya melihat ini perwataan Bagong, orang yang jujur, selesai dengan dirinya, tidak butuh apa-apa. Dia kaya, anaknya cuma 1, nggak punya yang lain, dan mudah-mudahan Indonesia itu lebih baik. Yang penting Prabowo harus diingatkan, ibu kota Indonesia harus dipindahkan ke Kalimantan. Ini konsepnya Gus Dur. Kalau Kalimantan jadi ibu kota, maka akan terjadi pembangunan konsentrasi besar-besaran di Kalimantan. Lalu barangkali 20 tahun pindah lagi di pulau mana.
maka akan terjadi setiap provinsi akan menjadi kota seperti di Jakarta. Jangan semua di Jakarta kayak Dadang tinggal dari kecil ke Jakarta. Dari kecil di Jakarta, sudah tua begini paling sopir taksi. Coba diberi kesempatan jalan. Untung aja Prabowo menang, dia seneng gitu. Prabowo menang aja giginya nggak komplit dia. Tapi jangan deket-deket abang, kalau gigit infeksi dia. Jadi mudah-mudahan kita sudah menemukan pemimpin yang baik, Prabowo. Dan setelah Mas Prabowo akan muncul Gibran sekurang-kurangnya. Saya minta, cuma manusia anak-anak masih ini. Ya kalian yang masih anak-anak, masih muda, berani tampil dong. Jangan karena nggak mampu terus kemudian ngiri gitu, jangan. Sekelas Gibran, bocah sekecil itu berkelahi dengan profesor, temennya Pak Wahid Kaleok, ditepukin orang banyak gitu. Ini nyata itu. Allah kalau mau menjungkir balikan akan mengangkat derajat orang. Yaghfiru lima yasa, yaghfiru ma yasa, wa yu'adzibu ma yasa. Mau memberi dosa atau memberi ampunan, menaikkan derajat atau menurunkan derajat, gampang. Abai itu panglima pasukan berani mati. Senopati Nusantara ngadepi demo puluhan ribu di PPNU sendirian. Ternyata sekarang tekle begini bisa. Iya kan? Udah tekle ini kayak gareng kan, udah nggak bisa nggaru aja, hormat aja angel. Tapi mudah-mudahan nomor amplop kan masih bisa pakai tangan kiri. Ini saya punya ATM isinya ratusan juta, tapi tanda tangan nggak bisa. Aduh gimana ini? Sementara ATM-nya terblokir lagi. Saya mau ke bank mau ganti tanda tangan susah. Untung ada ATM yang lain bisa. Jadi begitu santri-santri Soko Tunggal, ini pelajaran. Ketika Anda berhasil, ketika Anda besar, jangan sampai jumawa. Prabowo menunjukkan egonya, kebesarannya, jenderalnya, ketentaraannya, kegagahannya, keok sama Petro. Tapi ketika Prabowo menunjukkan sifat sebagai pamomong, ngemong, presiden itu ngemong, malah cukup dengan joget-joget gemo gitu. Jadi lawang pamomong itu membikin orang suka. Ini sesuai dengan dasar utama kemerdekaan, yaitu amanat penderitaan rakyat. Kalau tidak bisa mensejahterakan rakyat, minimal jangan membuat sengsara. Aja joget aja, talun gitu lebih bagus. Itu contoh yang hebat. Coba pelajarilah, tulislah, ada teori baru kepemimpinan. Dia enggak memaksa, tidak membuat sifat-sifat koersinya diterapkan. Padahal di jenderal Kopassus, pemimpin mawar dulu, Danjen Kopassus. Tapi dengan kelembutan seorang Bagong justru mengalahkan Petro Kamasiwallah, menyelamatkan Jamus Kalimosoto. Maka terjadilah Semarang bangun kayangan, dan mudah-mudahan Indonesia ini kayangan, maka Bagong yang meneruskan bangun kayangan. Insya Allah jadi Indonesia emas. Robbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya Allah, santri-santriku ini
berikan kesehatan, kekuatan, berikan rahmat, nikmat, barokah, berikan rezeki, berikan tambahan rezeki, biar kaya raya. Jangan miskin terus, sudah jelek jadi orang miskin. Sekali-sekali jadikan mereka orang-orang kaya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Maroja, Ya Maroja.